bertemu dalam acara diskusi peluncuran buku Tidak Ada Hutan, Tidak Ada Kehidupan yang ditulis oleh Joanna Ernawati dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Kita akan mendiskusikan tidak hanya isi buku ini, tapi saya kira juga kita bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana pentingnya kita menjaga, melestarikan dan juga mencegah kerusakan hutan yang lebih parah, karena kita tahu semakin hari semakin banyak hutan-hutan kita berkurang, ditebangi, kemudian juga ada karena sebab-sebab lain. Nah, dalam dialog kali ini kita akan mencoba untuk mendalami apa makna hutan bagi kehidupan. Bersama saya sudah ada beberapa pakar yang nanti saya sebut dari ujung paling ujung, adalah Ibu Sofi Mursidawati dari Kebun Raya Bogor. Ibu Sofi nanti akan banyak bercerita tentang keanekaragaman hutan kita. Kemudian sebelah Ibu Sofi adalah Bapak Taufik Hidayat. Beliau ahli planet, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan astronomi. Beliau dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ali Widianto. Beliau adalah ahli, kalau saya bisa sebut dengan sederhana, ahli fosil dari Sangiran, karena banyak meneliti situs-situs di Sangiran, situs-situs pribadi Sangiran. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Eva Rosdiana yang punya gawe, dari Erna Rosdiana dari Kementerian Kehutanan. Beliau punya gawe menerbitkan buku ini dan nanti akan bercerita kenapa Kementerian Kehutanan tertarik untuk menerbitkan buku ini. Dan yang terakhir adalah sebelah saya Ibu Joanna Ernawati, penulis buku. Beliau adalah wartawan, dulunya fotografer, kemudian beralih menjadi penulis, dan saya kira cukup sangat berhasil dalam karirnya sebagai wartawan. Baiklah, saya mulai yang pertama. Saya kemarin membaca buku ini dan dijelaskan di situ dengan sangat baik, sangat sederhana, dan adik-adik bisa menjadikannya sebagai referensi tentang bagaimana sebenarnya hutan dan kehidupan kita ini berasal. Dulunya tidak ada kehidupan, tidak ada hutan yang besar-besar, tapi hanya mungkin tumbuhan-tumbuhan yang sangat sederhana, misalnya lumut dan sebagainya, yang sekarang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi hutan. Mungkin yang pertama saya ke Pak Taufik dulu, bisa menjelaskan dengan sederhana Pak dan singkat ya, evolusi planet kita ini sehingga terbentuk seperti yang sekarang. Dulunya planet bumi ini ada atau tidak? Terima kasih Pak Heru. Jadi betul bahwa bumi kita ini merupakan sebuah planet yang sangat unik. Ya, unik karena sampai sejauh ini merupakan planet yang satu-satunya kita ketahui memiliki kehidupan, dan dia telah berevolusi lebih dari 4,5 miliar tahun. Nah, mulanya memang kehidupan tidak ada di bumi kita, mulanya tidak ada. Kemudian setelah sekitar lebih dari 500 juta tahun terbentuk kelahiran planet ini, barulah muncul kehidupan. Tapi kehidupannya pun masih merupakan kehidupan yang sangat sederhana, merupakan single cell, bersel tunggal. Nah, kemudian atmosfer bumi mengalami perubahan berkali-kali, CO2-nya mulai berkurang, O2-nya mulai bertambah, dan itu juga berkali-kali mengalami variasi, sehingga planet bumi kita ini pernah panas, pernah sedikit dingin, pernah panas lagi, sampai akhirnya ketika sekitar 500 juta tahun yang lalu mulailah munculnya kehidupan yang kita sebut sebagai kehidupan kompleks. Nah, di masa Cambrian, kehidupan yang mulai dengan keanekaragaman yang luar biasa, adanya makhluk-makhluk dengan bentuk yang aneh-aneh, dan akhirnya lebih dari 100 juta bahkan sampai 200 juta kemudian barulah muncul yang namanya hutan. Jadi perlu waktu lebih dari 4 miliar tahun untuk membentuk hutan. Nah, oleh karena itulah hutan ini harus dijaga dan merupakan suatu hasil dari kerjasama dalam tanda petik antara evolusi dari bumi itu sendiri dengan makhluk-makhluk yang ada sebelumnya. Seperti itu. Kerjasama artinya harus ada saling hormat mungkin antara manusia, terutama manusia dengan lingkungannya, hutan, binatang-binatang buas dan sebagainya. Dulu
saya juga baru tahu dari buku ini, di salah satu kawasan di Indonesia, di Sangiran, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu juga ada kehidupan purba. Ada binatang-binatang purba yang tidak bisa kita temui lagi sekarang. Gajah-gajah besar, bukan seperti gajah yang sekarang mungkin ya. Kemudian hyena ini saya lihat hanya ada di luar negeri, bukan di Indonesia. Anjing-anjing hutan kalau tidak salah. Mungkin Pak Hari bisa cerita lebih banyak karena beliau ini banyak meneliti di Sangiran tentang kehidupan purba pada saat itu. Iya, terima kasih. Jadi ada istilah the present is the key to the past. Jadi masa kini yang kita lihat sebetulnya juga merupakan kunci masa lalu. Ya. Jadi apa yang kita lihat, misalkan kita punya hutan sekarang, dulu pun juga sudah pernah ada hutan. Sehingga ini tidak pernah hilang. Saling menyusul, satu punah, satu muncul, satu punah, satu muncul. Nah ini adalah sebuah siklus dari evolusi itu sendiri. Di Sangiran Pak, yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Sragen dan Karanganyar, itu kita mendapatkan sebuah siklus yang sangat ajaib dari segi perlapisan tanah. Perlapisan tanah di Sangiran itu memberikan sebuah kronologi perubahan lingkungan dari laut dalam pada sekitar 2,4 juta tahun yang lalu berubah menjadi rawa sekitar 1,8 juta sampai 900.000 tahun yang lalu. Ini semua rawa di sana. Setelah itu baru adanya erupsi gunung berapi, baru adanya penurunan muka air laut pada sekitar 900.000 tahun yang lalu, menjadikan Sangiran yang tadinya rawa berganti menjadi endapan darat secara permanen 900.000 tahun yang lalu, dan rawa laut hilang selamanya sejak 900.000 tahun yang lalu. Nah, ketika menjadi lingkungan darat, muncullah di sana itu hutan-hutan ya, yang kalau kita lihat dari perlapisan tanah sekarang, kebanyakan adalah pasir, kerikil, vulkanik tadi itu dari letusan gunung berapi, tetapi strukturnya itu orang mengatakan silang siur. Artinya bahwa pasir dan kerikil tadi itu diendapkan ke daerah Sangiran dengan melalui air, dibawa oleh air begitu. Sehingga melihat lapisan tanah yang sangat tebal, mulai dari 730.000 tahun yang lalu sampai kira-kira 250.000 tahun yang lalu, kita melihat itu lingkungan sebuah daerah, sebuah hutan terbuka berdasarkan hasil-hasil penelitian modern di sana, hutan terbuka yang sangat indah, banyak sungai, banyak air, lembah, dan minta ampun untuk manusia purbanya yang bernama Homo erectus tadi itu sudah hidup di situ, merupakan zaman keemasan dari periode Sangiran sebagai sebuah iklim situs manusia purba di masa lalu. Nah, mereka hidup di situ dengan di suatu hutan terbuka, ya, dengan didampingi oleh berbagai binatang, ya, gajah misalkan. Gajah di sini ada yang namanya mastodon, mulai 1,5 juta sampai 800.000 tahun yang lalu. Setelah itu berganti berevolusi kepada stegodon 800.000 sampai 400.000. Berganti lagi menjadi elephas nomadikus, ini juga masih gajah. Nah setelah itu punah mereka, diteruskan gajah-gajah sekarang yang ada di Sumatera, elephas maximus sumatraensis. Jadi gajah-gajah Sumatera sekarang kalau mau mencari nenek moyang mereka, di situ ada stegodon, ada mastodon, ada elephas, suruh datang ke Sangiran. Ya. Nah, kita akan membahas kenapa mereka bisa punah itu setelah jeda berikut. Oke, terima kasih Pak.